Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2026 diprediksi terjadi pada hari ini. Menindaklanjuti potensi kepadatan dan lonjakan volume kendaraan, maka skema lalu lintas satu arah atau one way nasional di arus balik mulai diberlakukan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepas langsung pemudik dalam skema satu arah atau one way nasional puncak arus balik Lebaran 2026 yang berlaku pada hari ini 24 Maret 2026. Pemberlakuan one way nasional ini ditandai dengan pengibaran bendera oleh Menko PMK Pratikno, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kakor Lantas Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, hingga Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Kepolisian bersama dengan instansi terkait pun menyiapkan langkah strategis termasuk penerapan rekayasa lalu lintas satu arah dari gerbang tol Kalikangkung. Kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada puncak arus balik. Skema one way nasional dari gerbang tol Kalikangkung Semarang diberlakukan mulai dari kilometer 414 hingga tol Cikampek Utama kilometer 70. 9 gerbang tol utama arah ke Jakarta telah dibuka. Memasuki puncak arus balik Lebaran 2026 yang diprediksi terjadi pada hari ini, volume kendaraan di sejumlah jalur mudik mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan volume kendaraan pada momen arus balik mulai terlihat di gerbang tol Cikampek Utama bagi kendaraan yang menuju ke arah Jakarta serta sekitarnya. PT Jasa Marga memproyeksikan ada 120.000 kendaraan yang akan melintas di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat pada puncak arus balik Lebaran 2026. Dan untuk memastikan kelancaran arus balik, pihak kepolisian telah memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way secara nasional. Kebijakan ini berlaku dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Skema kontraflow juga turut diterapkan dari kilometer 70 hingga kilometer 36. Selain itu, sebanyak 22 gardu lainnya dioperasikan untuk melayani arus kendaraan menuju ke Jakarta, sementara untuk gardu transaksi difungsikan untuk kendaraan yang menuju ke arah Trans Jawa. Pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperlancar pergerakan kendaraan di titik krusial tersebut. Volume kendaraan di jalur selatan Jawa Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, mengalami lonjakan signifikan pada hari ini. Antrean kendaraan yang mengular terjadi akibat pertemuan arus balik pemudik yang menuju ke Bandung dan Jakarta. Ditambah pula dengan pergerakan warga lokal yang hendak berlibur di tempat wisata. Kendaraan yang melintas saat ini didominasi oleh plat nomor D atau Bandung Raya. Tetapi pihak kepolisian memprediksi gelombang arus balik untuk kendaraan plat B atau Jakarta akan terus meningkat pada malam nanti. Dan untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian telah menerjunkan sejumlah personil di titik simpul kemacetan dan menerapkan pengaturan lalu lintas mulai dari pengalihan arus hingga sistem satu arah atau one way apabila titik ekor kemacetan telah mencapai batas tertentu. Dan guna menghindari kemacetan parah di Lingkar Gentong, Kapolres pun mengimbau kepada para pemudik untuk memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan jauh. Selain itu, pemudik pula disarankan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan. Dan untuk mengetahui bagaimana pantauan arus balik Lebaran 2026 di sejumlah titik, kita akan langsung terhubung dengan rekan-rekan reporter Berita 1, ada Cesa Andini dan juru kamera Joseph Koel dari gerbang tol Cikatama, kemudian Juan Guardiola dan juga Hidayat Syarif dari jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat petang rekan-rekan, kita ke Cesa terlebih dahulu. Cesa, seperti apa pantauan pergerakan arus balik dari gerbang tol Cikatama sejak one way diberlakukan siang tadi?
Ya, Soza dan juga pemirsa Berita Satu, kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar sejak siang hari tadi. Yang memang rekayasa lalu lintas one way ini membantu kelancaran arus balik yang diprediksi akan jatuh pada hari ini. Kemudian dapat kami informasikan juga terkait rekayasa lalin saat ini yang dilakukan adalah skema one way dan juga kontraflow, di mana ini sudah diberlakukan sejak hari kemarin. Dan nampaknya peningkatan volume kendaraan arus lalu lintas menuju Jakarta ini juga sudah terlihat dari kemarin begitu, di mana sudah mulai banyak pemudik yang mulai melakukan perjalanan balik ke Jakarta setelah libur Lebaran. Dan apabila kami dapat mendeskripsikan suasana di gerbang tol Cikampek Utama, saat ini masih didominasi oleh kendaraan roda 4 atau mobil pribadi dan juga bis antar kota yang tampaknya semakin meningkat nih jumlahnya untuk yang menuju Jakarta. Kemudian kami informasikan kembali terkait rekayasa lalu lintas one way nasional yang saat ini diberlakukan dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 tempat saya melaporkan ini masih terus berlangsung, di mana dapat kami informasikan juga pemirsa jika dapat Anda lihat di belakang saya ini kondisi antrian juga sudah mulai menumpuk begitu, namun masih cukup kondusif, mungkin hanya sekitar 5 mobil ke belakang. Adapun di arah sebaliknya menuju Trans Jawa tampaknya sangat lancar dan relatif sepi. Selain itu, jika pemirsa juga dapat perhatikan jumlah gardu tol yang beroperasi menuju Jakarta juga semakin banyak dibandingkan pada hari-hari sebelumnya, yang mana saat ini ada sebanyak 22 gerbang tol yang beroperasi menuju Jakarta. Itu pun belum termasuk gerbang tol Cikampek Utama 8 yang disiapkan di kilometer 71. Sementara di sisi sebelah kanannya juga masih terdapat skema kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 yang memang ini baru diterapkan sore hari ini. Jadi memang banyak sekali rekayasa lalu lintas dari kilometer 414 ke kilometer 70, kemudian dilanjutkan dengan kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47. Dan jika kami merujuk pada SKB, memang rekayasa lalu lintas one way nasional ini direncanakan akan berlangsung sampai dengan tanggal 29. Adapun Jasa Marga mengatakan nantinya penerapan ini akan tetap bersifat situasional berdasarkan kondisi di lapangan. Dapat kami informasikan juga nantinya untuk para pemudik yang ingin melakukan perjalanan, Jasa Marga memprediksi beberapa tanggal yang mungkin akan ada peningkatan atau jumlah pengendara yang cukup tinggi, yakni pada hari ini prediksi puncak arus mudik, kemudian pada tanggal 28 dan juga 29. Dan untuk sebagai langkah antisipatif ini juga sudah ada berbagai program gitu yang diterapkan. Salah satunya ada program potongan tarif tol sebesar 30% untuk perjalanan menerus dari gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama. Ya, diskonnya sebesar 30% dan berlaku mulai 26 Maret pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya pemirsa tetap diimbau untuk memastikan kecukupan saldo e-tol selama perjalanan. Soza. Baik, terima kasih rekan C. Sandini untuk laporan langsung Anda dari gerbang tol Cikampek Utama. Kita bergeser menuju ke jalur selatan pemirsa, ada rekan Juan di sana. Juan, kalau di ruas tol Trans Jawa khususnya tadi pantauan dari gerbang tol Cikatama ini ramai lancar, one way masih terus berlangsung. Kalau di tempat Anda melaporkan, seperti apa situasinya? Silakan. Baik, selamat malam Sosa dan juga pemirsa Berita Satu, mengabarkan langsung dari kawasan jalur arteri selatan Jawa Barat, tepatnya ada di kawasan Kabupaten Tasikmalaya. Tampaknya memang volume kendaraan ini terus meningkat hingga malam hari ini, mengingat juga hari ini menjadi momen puncak arus mudik, diprediksi menjadi momen puncak arus mudik karena besok ASN sudah mulai kembali masuk kerja. Sementara itu di kawasan saya saat ini berdiri di area Pamoyanan menuju ke arah jalur Gentong, tampaknya kepadatan juga sudah mengular sejak sore tadi. Bagaimana kendaraan ini hanya bisa melaju sekitar 10 hingga 30 km, bahkan saat ini sedang tersendat dan biasanya saat 3 hingga 5 menit kemudian mereka akan melaju kembali, tetapi akan kembali tersendat. Ini artinya memang kondisi arus lalu lintas di jalur Gentong ini tampaknya masih padat
dan cenderung merayap. Sementara itu memang yang menjadi titik kemacetan yakni ada di persimpangan, di mana memang menjadi pertemuan dari arus kendaraan, kemudian ada penyempitan jalan dan masih tingginya aktivitas dari warga sekitar, Soza. Dan memang Soza, jika saya pantau di jalan ini tampaknya memang kendaraan ini didominasi oleh kendaraan plat nomor D, yakni artinya Bandung Raya, yang ingin kembali ke Bandung dari arah Tasik. Sementara memang kami juga sudah melihat adanya mobil dengan plat nomor B yang dari Jakarta ini, artinya memang pemudik sudah mulai bergerak dari arah timur ke barat, artinya dari arah Jawa Tengah, kemudian Tasikmalaya menuju ke Bandung hingga Jakarta. Artinya memang juga pemudik sudah mulai ingin kembali. Dan memang diprediksi ini menjadi gelombang puncak arus mudik pertama, karena nantinya akan disusul gelombang kedua pada tanggal 28 dan 29 pekan depan, maksud kami akhir pekan, karena memang anak sekolah sudah akan kembali melakukan kegiatan belajar mengajar, Soza. Dan sementara itu, Soza, terkait dengan penanganannya di jalur selatan ini, pihak kepolisian Polres tempat, dalam hal ini ada Polres Tasikmalaya Kota dan Polres Tasik, maksud kami Polres Garut, telah berkoordinasi di bawah Polres Bandung untuk menerapkan pengalihan arus lalu lintas, terutama untuk di jalur selatan ini yang menghindari jalur gentong karena kemacetan bisa melalui jalur alternatif, melalui Singaparna menuju ke kota Garut dan tembus di Nagrek. Ini bisa menjadi solusi bagi para pemudik yang tidak ingin atau menghindari kemacetan di jalur gentong. Karena memang kemacetan ini cukup panjang, Sosa, sekitar 20 km dari titik Ciawi menuju ke Malangbong. Artinya telah melewati Lingkar Gentong, kemudian ke Malangbong. Dan nanti ada kemacetan lagi di area pasar, yakni di Limbangan. Dan ini menjadi proses bagaimana memang setiap tahunnya di jalur selatan ini banyak sekali pemudik yang memilih jalur ini untuk baik mudik maupun kembali ke kota asalnya. Sementara memang selain dari pengalihan arus lalu lintas, ada juga sistem one way sepenggal yang dilakukan secara situasional ketika kemacetan sudah mencapai batas tertentu. Sementara demikian, Soza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Juan untuk laporan langsung Anda dan semuanya rekan C. Sandini. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan, jaga